Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pertemuan ketiga mata kuliah Desain dan Perancangan Multimedia. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai prinsip desain visual dalam multimedia yang merupakan dasar penting dalam membuat tampilan multimedia yang menarik dan efektif. Insya Allah ada 3 pembahasan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama tentang pentingnya desain visual, kedua prinsip dasar desain visual, yang ketiga contoh penerapan desain visual. Kita ke poin pertama, pentingnya desain visual. Kenapa desain visual ini penting? Jadi desain visual punya peran yang sangat penting dalam sebuah produk multimedia. Desain yang baik dapat menarik perhatian pengguna serta membantu menyampaikan informasi dengan lebih jelas. Sebaliknya, desain yang kurang baik dapat membuat pengguna kesulitan memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam merancang multimedia, kita perlu memahami prinsip-prinsip dasar desain visual. Pembahasan kedua, prinsip dasar desain visual. Beberapa prinsip dasar dalam desain visual antara lain keseimbangan, kontras, keselarasan, penekanan, dan kesatuan. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengatur elemen desain, misalnya seperti teks, gambar, warna, dan layout, agar menghasilkan tampilan yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna. Dengan kita menerapkan prinsip desain visual yang tepat, maka kualitas desain multimedia akan menjadi lebih baik. Prinsip pertama adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan berarti pengaturan elemen desain agar tampilan terlihat stabil dan tidak berat sebelah. Keseimbangan dapat berupa simetris, yaitu elemen yang sama di kedua sisi, atau asimetris, yaitu elemen yang berbeda tetapi tetap memberikan kesan seimbang. Keseimbangan membuat desain terlihat lebih nyaman ketika dilihat oleh pengguna. Prinsip berikutnya adalah kontras. Kontras merupakan perbedaan antara elemen desain yang bertujuan untuk membuat tampilan lebih jelas dan mudah dibaca. Contohnya adalah perbedaan warna terang dan gelap, kemudian ukuran teks yang berbeda, atau penggunaan teks tebal atau tipis untuk menunjukkan informasi tertentu. Dengan adanya kontras, pengguna dapat lebih mudah membedakan informasi mana yang penting dalam sebuah desain. Selanjutnya adalah keselarasan atau harmoni. Artinya adanya kesesuaian antara elemen desain sehingga tampilan itu terlihat rapi dan konsisten. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan warna yang serasi, kemudian jenis font yang konsisten, dan yang terakhir layout yang teratur. Desain yang memiliki keselarasan akan terlihat lebih profesional
Selanjutnya, penekanan atau emphasis, yakni memberikan atau menunjukkan bagian yang paling penting dalam sebuah desain. Biasanya penekanan ini dilakukan dengan memperbesar ukuran teks, kemudian menggunakan warna yang mencolok, atau menempatkan elemen penting pada posisi yang strategis. Dengan adanya penekanan atau emphasis ini, pengguna dapat dengan mudah mengetahui informasi utama yang ingin kita sampaikan. Prinsip yang terakhir yaitu kesatuan atau unity. Artinya semua elemen desain itu saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga konsistensi warna, font, dan tata letak desain. Kesatuan atau unity membuat desain terlihat lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Lanjut ke poin 3, contoh penerapan desain visual. Prinsip desain visual ini dapat kita lihat dalam berbagai produk multimedia, contohnya website, aplikasi mobile, poster digital, maupun media promosi. Desain yang baik akan membantu pengguna memahami informasi dengan lebih cepat dan lebih nyaman. Karena itu, seorang desainer multimedia perlu memahami dan menerapkan prinsip desain visual dalam setiap karya yang dibuat. Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi hari ini, ada tugas, yakni carilah satu contoh desain multimedia dari internet berupa tampilan website, poster digital, atau tampilan aplikasi mobile. Kemudian lakukan analisis sederhana mengenai keseimbangan desain, kontras warna, keselarasan elemen, serta penekanan informasi yang terdapat pada desain tersebut. Tuliskan hasil analisis dalam 1 sampai 2 halaman. Kemudian kumpulkan melalui Google Classroom. Baik, itu saja untuk materi pada pertemuan ketiga mata kuliah desain dan perancangan multimedia. Pada pertemuan ini kita sudah mempelajari tentang prinsip desain visual, keseimbangan, kontras, keselarasan, penekanan, dan kesatuan desain. Silahkan pelajari kembali materi yang telah diberikan dan kerjakan tugas yang tersedia di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan melalui kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.